manusia kan baru percaya kalau seperti itu. Kalau sudah terjadi. Kalau udah terjadi. Ya. Maka kita ini perlu waspada gitu. Karena nyata itu, nyata. Secara spiritual memang nyata. Iya. Nah, itu pun sembuhnya memang harus diruat. Dalam arti diruat pun ya ada yang dimandiin kembang ya, ada yang pakai doa apa menurut keyakinan masing-masing. Emang seperti itu supaya ini ada kelancaran, kelangsungan untuk mencapai dalam arti mencapai cita-cita supaya dapat jodoh gitu. Untuk Itu kurang cerah gitu. Itu tidak mengenal laki maupun perempuan, bisa terjadi itu. Walaupun cakepnya kayak apa, misalnya cakepnya kayak Janoko, kalau seperti itu ada pajuan cara alami ya nyun jauh, kita itu perlu obat. Ya, obat logika tidak logika itu. Iya. Mau seampah apapun ya tetap kita nggak bisa mengobati diri sendiri ya. Iya. Masa uang kelilipan nyimpul dewe kan itu. Bukan. Mas katanya itu ada santet atau teluk yang efeknya ini membuat orang tidak bisa mendapatkan jodoh. Nah, itu. Jadi itu teman saya katanya ini pas cerita sama saya itu anaknya habis dari mana mas, tak tanya gitu. Habis nambah no anakku. Lu kenapa? Anakku ini disantet orang. Jadi setiap laki-laki, anaknya kan perempuan, setiap laki-laki yang dekat dengan anaknya itu merasa bahwa anaknya itu seperti ketek ketemunya. Dan saya unik ini. Nah itu selalu merasa seperti itu, baunya tidak enak katanya. Nah, akhirnya dibawa ke kenalannya, akhirnya diobati lah, dihilangkan efeknya sehingga ini anaknya sudah bisa menikah. Nah, itu apakah ada mas memang seperti itu, santet yang efeknya bisa menutup jodoh itu ada? Ada Kang, itu kalau zaman sekarang itu bisa jadi dibilang gantung jodoh atau gantung waris ya. Itu ilmu zaman dulu, zaman kuno. Gantung jodoh. Ya, gantung jodoh maksudnya itu ya menyatat supaya ini nggak dapat jodohnya kan gitu. Ya, gantung waris juga karena itu maksudnya ilmu zaman dulu tetap bisa diwariskan ke anak putu. Lah itu yang menjalani seperti itu orang-orang mempunyai sifat dendam. Ya kan? Sakit hati. Nah, sakit hati. Nah, itu pun ya kita ini kan perlu dikaji ya Kang ya. Memang kebanyakan di masyarakat itu kan banyak kejadian seperti itu. Nyata tidak nyata, tapi kenyataan memang tidak laku kan gitu kan. Nah, kadang-kalanya kita itu suka sama suka, satu suka, lawannya nggak suka. Ya, kita sudah berhubungan beberapa tahun, kandas, ya, landas, ya. Waktu kita mau akadnya tiba-tiba nggak jadi. Iya. Kan selalu. Karena itu gini Kang, kebanyakan ya yang saya tahu ini. Misalnya orang yang mempunyai sifat dendam ini lari ke tempatnya siapa misalnya ya, itu kan. Lah ini itu si A ini katakanlah sukmanya itu ditarik kan. Dalam arti ditarik. Ini bisa dikawinkan dengan jin atau dikawinkan dengan apa itu tumbuhan atau batu. Bisa seperti itu ya? Nah seperti itu. Ini yang setahu saya. Itu yang akhirnya orang ketika mendekati yang diinginkan tiba-tiba kok wajahnya kok ketek. Nah betul. Itu semacam itu ya? Ya semacam. Baunya tidak enak. Betul. Itu ada yang ditanam di ketek atau di batu atau di tumbuhan tadi. Jadi macam-macam itu.
Nah, ini pun udah merajalela Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri, ya, di negeri lain bisa terjadi. Nah, kita tuh perlu waspada. Nah, waspada benar. Ini kebanyakan yang terjadi. Tapi tuh gini Mas, dulu tuh kan ada orang yang skeptis, nggak percaya, itu tuh sugesti kan. Tapi ketika dia melihat perjuangan si orang ini mencari jodoh itu susahnya luar biasa, dan jawabannya selalu sama, bahwa baunya nggak enak gitu. Padahal sudah pakai minyak wangi sampai beli literan itu masih aja. Padahal orangnya itu ya rupawan gitu loh, nggak yang menurut saya kurang menarik ya, tapi ya itu tadi aneh tapi nyata. Akhirnya berobat ke orang yang tahu, dan alhamdulillah sih sudah pada menikah gitu. Nah, manusia kan baru percaya kalau seperti itu. Kalau sudah terjadi. Kalau udah terjadi. Ya. Maka kita ini perlu waspada gitu. Karena nyata itu, nyata. Secara spiritual memang nyata. Nah, itu pun sembuhnya emang harus diruat. Dalam arti diruat pun, ya ada yang dimandiin kembang, ya, ada yang pakai doa apa menurut keyakinan masing-masing. Emang seperti itu, supaya ini ada kelancaran, kelanggengan untuk mencapai, dalam arti mencapai cita-citanya, supaya dapat jodoh gitu. Untuk ini Mas, tips buat teman-teman ini, kalau ada orang yang menolak, biasanya kan semacam itu kan, wah ada orang sudah mencintai, wah bucinnya setengah mati, suka ditolak, sakit hati, akhirnya seperti itu. Wah daripada untuk aku mending syukur untuk liane, kan gitu biasanya ya. Untuk supaya Mas terhindar dari semacam itu tuh, yang dilakukan sebaiknya apa Mas? Mengantisipasi. Kita pertama kali ya emang kita harus berdoa Kang ya, menurut keyakinan masing-masing ya. Kita pun kalau di dalam agama Islam ya kita itu sering berpuasa Senin Kemis atau di puasa hari kelahirannya di weton ya. Syukur bagi kalau di hari wetonnya mau mandi kembang seperti itu, dan menurut apa keyakinannya dia membaca apa atau apa, silakan, semua itu menurut keyakinan masing-masing. Dan kita tuh harus percaya dan yakin dirilah pada diri kita sendiri, maksudnya pada dirinya sendiri gitu. Dan kita itu harus berdoa ya. Sebetulnya itu emang kan harus benar-benar dijalin, mengembleng badannya sendiri kan gitu kan, digembleng. Nah, tapi kalau sudah berdoa Mas, misalnya sudah berdoa, sudah seperti itu, tetap masih kena, itu sebenarnya salah di mananya Mas? Nah itu emang ada tip ya, tip-tip tertentu atau ada tata cara ya, emang harus kita itu berikhtiar kemana di situ. Minta bantuan orang lain yang mengetahui, supaya bisa ngudari benang ruwet, dalam arti ya, supaya kita itu dikasih tahu gimana syaratnya ini dan itu, tidak nunggu berdoa kan tidak mungkin kan, tetap kan kita itu harus berikhtiar, berdoa, tawakal dan berikhtiar, itu diwajibkan. Ini ada cerita Mas, orang Kudus itu Mas. Jadi orang Kudus itu dulunya itu kembang desa. Katanya itu orang paling cantik di desanya. Nah itu disukai sama anaknya, ya sudah berhubungan sih, maksudnya sudah pacaran lah, sama anaknya kiai di pesantren, karena waktu itu tuh beliau memang mondok di sana. Ini bukan, mohon maaf ya, bukan mendiskreditkan pesantren, tapi kejadiannya nyata ini. Itu terus mungkin tidak direstui atau gimana, saya lupa, tapi kan hubungannya tidak jadi. Nah terus si cowok ini, si anaknya yang punya pesantren ini, ritual belulu apa kelapa gitu loh, dipendam di tanah, itu ada namanya si wanita ini, sampai ya itu nggak bisa dapat jodoh. Nah akhirnya solusinya waktu itu
namanya diganti, ganti nama, itu akhirnya sembuh. Memang bisa seperti itu ya Mas, ganti nama itu bisa ya? Iya, kalau logikanya ganti nama. Tapi kan ada hal-hal tertentu yang perlu diudah secara batil atau secara gaib. Itu kan tidak di apa? Diucapkan. Tidak dikasih tahu ya? Iya, tidak dikasih tahu. Ya. Tapi mempengaruhi ganti nama itu. Ya, mempengaruhi juga. Karena kalau seperti itu tadi, apalagi dulu ya. Nah, kan ada pajuan atau apa ya, dipaju itu, atau perkawinan secara batil. Nah, itu pun kalau orang awam ya nyun sewu, emang tidak memahami. Bluluk itu buat teman-teman yang nggak tahu, bluluk itu kelapa yang masih kembang kecil segini ini loh, segini. Oke, kita pokoknya pas benar itu. Itu tetap ada doa-doa tertentu, Kang, tidak semudah dong kita berubah nama langsung laku misalnya, gitu. Tidak sembarangan. Ngefek tapi mungkin sedikit, ya, kurang powerful ya. Powernya ya kurang. Dan orang-orang seperti itu kalau dilihat dari mukanya juga kan apa, ini loh, mukanya kan kurang berkarisma itu. Tetap layu, Kang, tetap layu. Iya sih, kebanyakan orang yang enggak laku-laku nikah itu layu. Itu kurang cerah gitu. Itu tidak mengenal laki maupun perempuan, bisa terjadi itu. Walaupun cakepnya kayak apa, misalnya cakepnya kayak Janoko, kalau seperti itu ada pajuan cara alami ya nyun jauh, kita itu perlu obat. Ya, obat logika tidak logika itu. Mau seampah apapun ya tetap kita nggak bisa mengobati diri sendiri ya. Iya, masa uang kelilipan nyempul dewi kan itu. Bebasan orang Jawa ya. Kita itu perlu itu tadi. Berusaha ke tempat siapa yang memahami masalah dunia itu, dunia lain kan. Dunia alam sebelah. Nah, betul. Thank you.